Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya dari kelompok satu yang akan bertugas mempresentasikan makalah dengan judul Pendidikan Komparatif sebagai Studi Antara Bangsa dan Budaya. Yang mana di sini saya dan teman-teman yang pertama yaitu Budiono, Dendi Irawan, dan saya sendiri Desi Ulansari, dan yang keempat Junaida, dan yang kelima ada Lensi binti Lestari. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar negara. Konsep dasar negara yaitu setiap manusia sebagai sosok makhluk yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lain. Kategori kelompok dalam kehidupan manusia dibagi menjadi 6, yaitu kategori jenis kelamin, kategori adat istiadat, kategori ciri-ciri fisik, kategori keimanan dan kepercayaan, kategori afiliasi politik, kategori pekerjaan. Bangsa atau nation diartikan sebagai pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan tertentu, sedangkan ras merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu. Dan di sini negara atau state adalah konsep yang menunjukkan pada suatu bangsa yang sudah memiliki ikatan nilai dalam bentuk konstitusi dasar dengan batas wilayah yang jelas serta memiliki pemerintahan sendiri yang sah. Syaratnya ada 3, yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya sejumlah penduduk, adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat. Dan syarat adanya negara secara deklaratif yaitu tujuan negara, konstitusi atau undang-undang dasar, adanya pengakuan dari negara lain. Teori asal usul negara ada 3, yaitu teori hak ketuhanan, teori kekuatan politik, dan teori perjanjian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Irawan akan menjelaskan tentang konsep dasar budaya. Budaya dan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, jamak dari budi, artinya budi dan akal. Pendapat lain yaitu berasal dari budi dan daya, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Sedangkan menurut istilah asing yaitu mengartikan sebagai istilah kultur, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Maka kehidupan manusia dipengaruhi dengan kultural sesuai dengan peradabannya. Peradaban diartikan dengan bagian kebudayaan yang bersifat halus, maju, dan indah. Contohnya seperti kesopanan, pergaulan, keindahan kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan diartikan sebagai cara hidup, ways of life. Budaya dapat diartikan semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Cipta sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan mental dan berpikir manusia. Sedangkan rasa yaitu jiwa manusia yang mewujudkan ke dalam kaidah-kaidah nilai. Sedangkan karsa yaitu kehendak yang ada di dalam diri manusia yang dapat menghasilkan teknologi
dan kebudayaan material. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur budaya. Unsur budaya di sini ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar, yang kedua sistem sosial, yang ketiga yaitu berupa sistem nilai. Kebudayaan suatu bangsa mencakup banyak unsur. Unsur-unsur kebudayaan yang dimaksud yaitu meliputi sistem pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian, sistem sosial, sistem bahasa, sistem teknologi. Masing-masing unsur budaya itu terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar, di mana lapisan luar ini meliputi sebuah material, di mana material itu contohnya seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, lab, kendaraan, dan lain-lain. Untuk yang kedua itu sistem sosial. Sistem sosial berupa sistem yang wujudnya adalah aneka tindakan atau beragam tindakan, di mana tindakan tersebut itu menjadi sebuah kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan lapisan yang ketiga atau lapisan yang paling dalam yaitu berupa sistem nilai, di mana sistem nilai ini digunakan untuk menjadi sebuah penilaian bagi budaya tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lensi binti Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kami, yaitu tentang pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya. Jadi, studi pendidikan komparatif yang menyangkut banyak bangsa di dunia itu ada 5 jenis bangsa yang dimaksud. Yang pertama, bangsa maju dan makmur seperti Eropa Barat. Yang kedua, bangsa berkembang, bangsa-bangsa ASEAN termasuk Indonesia ini. Yang ketiga, bangsa miskin atau terbelakang seperti Sri Lanka, Bangladesh. Yang keempat, bangsa paling miskin, Timur Leste, Zambia, itu bangsa yang paling miskin. Yang terakhir, bangsa yang bangkrut atau nyaris ambruk seperti Somalia, Kenya, Sudan, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria negara berkembang itu seperti apa? Yaitu yang pertama, tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, kondisi lingkungan dan pemeliharaan kesehatan yang buruk. Selanjutnya, kondisi perumahan yang buruk. Lalu banyak penduduk bekerja di sektor pertanian. Lalu pendapatan per kapita rendah, rendahnya konsumsi makanan, rendahnya angka melek huruf dan jumlah siswa sekolah. Lalu kondisi kesatuan nasional yang rendah dan tidak merata. Yang terakhir, tradisi menentukan perilaku dan stratifikasi sosial berdasarkan keturunan. Itu kriteria negara berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaida dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu kurang kesetaraan gender. Jadi tidak ada tempat untuk kaum perempuan. Kemudian rendahnya tingkat teknologi komunikasi dan transportasi, banyaknya penggunaan tenaga anak-anak, ekspor lebih banyak bahan mentah, tabungan dan investasi masih rendah, cara penggunaan tanah pertanian tidak memperhatikan perawatan tanah. Kemudian militer dan kaum feodal mendominasi pemerintahan, kekayaan banyak di tangan sekelompok kecil, fasilitas kredit dan pinjaman bunga tinggi, layanan jasa langka, tanah pertanian produktif terpetak dalam ukuran kecil, kekayaan berpusat di kota dan disimpan di luar negeri, loyalitas sosial berpusat pada kekerabatan dan kedaerahan. Demikian dari saya, mohon maaf. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, monggo kita sharing bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.